Pagi Siminia, pagi kali ini di hari Kamis 17 Februari 2022. Pagi ini Vika udah kedatangan tamu dari teman-teman BNNK Tuban. Selamat pagi untuk Pak Didi Utomo. Selamat pagi juga buat Pak Mudiono ya. Jadi waduh, pagi kali ini Vika udah kedatangan tamu dari teman-teman BNNK nih ceritanya. Jadi buat teman-teman mungkin yang nanti mau nanya-nanya, wah mumpung ada narasumbernya bisa banget gabung langsung 32013 kali nih ya. Ada yang pengen gabung di line telepon bisa banget, atau boleh juga mantengin talk show pagi kali ini di Facebooknya Radio CFM Tuban, karena Vika juga udah mulai live kayak gitu ya. Jadi boleh merapat. Jadi kali ini pagi ini tuh udah ada Pak Didi Utomo selaku tim dari pemberantasan ya Pak ya, betul ya? Ya, betul sekali. Oke, dan Pak Mudiono seperti biasa, mungkin si Mini udah mulai hafal. Pak Mud dari P4GN ya. Siap. Oke, dan kali ini karena udah ada dua narasumber di tim yang berbeda, jadi mungkin nanti pertanyaannya bisa bervariasi juga gitu kan. Nanti kita bakal ngebahas tentang banyak banget. Jadi bisa banget langsung gabung, dan cuman sampai jam 10 aja. So don't go anywhere and keep stay tune at 101.3. Nanti kita bakal banyak ngebahas tentang tim assessment buat penyalahgunaan narkotika, dan juga untuk Pak Mudiono nanti tetap kita kayaknya fokus ke ini ya Pak, bisa bersinar ya. Betul. Oke deh, itu bocoran materi kita pagi kali ini yang bakalan kita bahas. Jadi buat si Minia jangan kemana-mana dulu ya, stay tune terus di 101,3. Hai, aku Citra Kirana. Aku mau cerita sedikit nih soal hijabku. Dulu aku berhijab karena peran aku. Tapi setelah 5 tahun, aku memutuskan buat jadiin hijab sebagai komitmenku. Otomatis, aku harus menjaga kesegarannya dong. Karena hijabku adalah titik suksesku. Nah, biasanya kalau abis aktivitas di luar seharian, hijab kan suka bau apek banget tuh. Tapi buat aku enggak. Sampai pada nanya, Ciki, pakai parfum apa sih? Wangi banget. Aku bilang, aku pakai yang baru. Wah, mereka langsung pada penasaran, pakai apa, pakai apa? Aku jawab, aku pakai Royal Parfum Series by Socklin Hijab Black Velvet, pelembut pakaian konsentrat untuk hijab dan pakaianku. Fresh Guard formulanya menjaga kesegaran di serat kain terhalus dan rapat. Royal Active Touch-nya tebar parfum mewah dan elegan sepanjang hari. Aku dan hijabku jadi segar dan wangi terus. Royal Parfum Series by Socklin Hijab Black Velvet, scent for success. The number one hit music station. The number one hit music station. CFM. Pagi-pagi kamu telepon aku, siang hari kamu juga telepon aku. Ada apa sih? Ada apa sih? Sore hari kamu telepon aku, malam-malam kamu juga telepon aku.
Sayang tolong maafin aku, bulan depan aku melamar. Sabar bro, sabar ya. Kemarin kamu sama siapa? Aku sudah tahu ceritanya bla bla bla. Padahal ku sudah percaya, lagi sayang-sayangnya sama kamu. 101,3 CFM Tuban Number One Station. Sarah Safa udah bersama mau apa sih? Kalau pagi kali ini Vika mau banyak ngobrol dengan Pak Didi Utomo di tim pemberantasan dan juga Pak Mudiono di P4GN nih ya. Nah, karena udah sering nih kita ngobrol sama Pak Mud tentang P4GN, kayaknya Vika mau nanya-nanya dulu tentang ini deh, assessment buat teman-teman yang direhab untuk awalnya tuh harus gimana nih Pak Didi? Mungkin bisa dijelasin dulu nih untuk tahap awal banget untuk rehabilitasi itu seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pendengar Radio CFM yang ada di wilayah Tuban maupun Tuban. Saya dari BNN Kabupaten Tuban di bidang pemberantasan, membidangi asesmen terpadu. Jadi tahapan untuk mau direhabilitasi itu bagaimana? Berarti tahapan awal yaitu dia seorang penyalahguna narkotika yang pertama, yang kedua pecandu. Penyalahguna, pecandu, yang ketiga adalah korban penyalahguna. Jadi itu yang layak untuk diberikan rehabilitasi. Oke, perbedaannya apa aja itu? Ya, perbedaannya kalau penyalahguna secara otomatis orang yang diiming-imingi oleh seseorang, mungkin pengedar, market lah untuk mereka ini tak iming-imingi, berarti seperti itu untuk menggunakan narkotika. Kalau pecandu secara otomatis sudah tingkat tinggi levelnya. Setelah diiming-imingi, otomatis dia akan kecanduan. Kalau sudah kecanduan, mungkin sampai stadium 4, mungkin menggigil dan yang lain seperti itu bisa kita rehab, kita tolong. Yang ketiga yaitu korban penyalahguna. Inilah yang sering kita temui di lapangan. Jadi orang yang nggak tahu akhirnya tahu, dibujui dan yang lain, dibohongi, ini loh enak, gunakan narkotika jenis seperti ini. Jadi akhirnya dirasakan, ini termasuk korban. Oke, ini orang-orang yang termasuk korban ya. Gitu. Kalau di Tuban sendiri lebih banyak yang korban, penyalahguna, atau yang satunya lagi ini nih? Oke, kalau di Tuban rata-rata ya banyak yang korban, rata-rata seperti itu di Tuban. Karena apa? Untuk memiliki narkotika aja itu kan harganya sangat mahal sekali, kan begitu. Kalau tanpa diiming-imingi, tanpa dijadikan korban, nggak mungkin hasrat untuk memiliki narkotika atau menggunakan narkotika. Intinya seperti itu. Usia berapa sih, rentang usia berapa biasanya korban-korban ini? Kalau usia relatif muda, tua dan yang lain, karena problem korban itu kan banyak, problem rumah tangga, problem keluarga, mungkin orang tua tidak perhatian dan yang lain dengan anak. Ini untuk yang usia muda, mungkin yang usia tua mungkin rumah tangganya ya mohon maaf ada mungkin permasalahan gitu ya. Mungkin seperti itu. Saya nggak bisa menjudge seseorang ya, kan benar. seperti itu. Mungkin karena banyak tekanan, kemudian ada nih pelaku-pelaku yang lain memangsa, jadi akhirnya pas banget dijadiin korban kayak gitu. Betul mungkin sekali, ya didekati dan yang lain seperti itu. Oke deh. Nah, kali ini Vika mau geser ke Pak Mudiono tentang Desa Bersinar. Kalau di Desa Bersinar sendiri ada nggak sih Pak teman-teman juga yang jangan-jangan di dalam Desa Bersinar itu juga ada termasuk korban di dalamnya kayak gitu? Iya, terima kasih seluruh pendengar CFM yang saya cintai. Banyak Mbak. Oh banyak sekali. Ya, itu di Desa Bersinar? Iya,
Oke. Ada beberapa indikator untuk kita jadikan pilot project sebagai desa bersinar. Salah satu adalah tingkat kerawanan daripada penyalahgunaan narkotika itu sendiri, terkait dengan kelas ekonomi, Iya. seperti banyak berdirian perusahaan, banyak seperti hotel, kos-kosan. Itu salah satu indikator yang menjadi acuan kita untuk menunjuk desa itu menjadi pilot project sebagai desa bersinar. Nah, terkait dengan penyalahgunaan narkotika di desa bersinar, ini rata-rata salah satu indikatornya adalah itu. Banyak ada beberapa penyalahguna ada beberapa kasus terkait dengan narkotika di desa bersinar yang kita tunjuk. Banyak penyalahguna atau korbannya, Pak? Ini tipis Mbak ya, antara penyalahguna dan korban. Karena memang tadi disebutkan oleh Mas Didi, korban kebanyakan Mbak ya, karena ketidaktahuannya, sehingga ada market yang luar biasa manajerialnya atau cara menawarkan barang atau produk yang dia ditawarkan sangat manis, sehingga targetnya kena. Ini ada salah satu dalam kategori korban. Nah, salah satu indikator daripada desa bersinar itu adalah ini banyaknya penyalahguna. Banyak penyalahguna ini dalam definisi yang umum. Oke. Korban, penyalahguna, atau memang dia main-main. Awalnya coba-coba. Sehingga dari beberapa kasus yang kita simpulkan secara keseluruhan, ini menjadi salah satu penilaian, salah satu alasan kita untuk menuju desa bersinar itu sendiri. Karena apa? Jangan sampai dari penilaian zona bahaya ini meningkat lagi yang luar biasa. Oke. Sehingga dengan desa bersinar ini paling tidak harapan kita BNN bisa minimalisir penyalahgunaan atau peredaran gelap di desa bersinar itu sendiri. Jadi untuk desa bersinar itu memang sebenarnya fokus ke tempat-tempat yang rawan atau begitu ya, Pak? Iya, salah satu. Itu salah satu pertimbangan. Betul, salah satu pertimbangan kita. Karena apa? Seperti kafe, restoran, kayak karaoke, kos-kosan, hotel, perusahaan, ini salah satu penunjang untuk terjadinya penyalahgunaan narkotika, transaksi atau peredaran gelap narkoba di wilayah itu sendiri. Sehingga jangan sampai kita nggak bisa memutus mata rantai dalam serta-merta dalam waktu cepat, tidak bisa. Tapi bukan berarti tidak bisa ditangani, tidak. Sehingga desa bersinar adalah salah satu langkah preventif untuk bersinergi dengan masyarakat terdepan, masyarakat pedesaan. Ini kan menjadi ujung tombak pembangunan bangsa ini. Sehingga jangan sampai masyarakat desa ini terracuni oleh narkotika. Karena apa? Karena narkotika adalah salah satu cara mereka untuk membunuh kepandaian atau kecerdasan seorang. Karena yang serang pertama adalah otak, saraf, betul. Tingkat kepandaian seorang itu. Aduh, apalagi kalau udah anak muda ya, kasihan. Padahal masih muda gitu kan. Terutama mereka itu, Mbak. Oke, dan nanti bakal kita bahas lagi banyak. Mungkin teman-teman juga Siminia yang udah pengen juga nih bertanya-tanya, mungkin teman-teman sekitarnya, kok kelihatannya ada yang mencurigakan, atau mungkin mau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, bisa banget langsung di line telepon aja 32013 kali, atau boleh WhatsApp di nomornya Radio CFM di 081 23 509 113, dan juga bisa langsung gabung di FB-nya Radio CFM Tuban ya. Stay tune terus di 101.3. 101.3 CFM. Hai, aku Agatha Chelsea. Kalian tahu nggak, punya kulit cerah glowing kayak wanita Korea itu mudah loh. Penasaran? Aku spill ya. Rahasianya adalah Korean Rice Milk dari K Natural White, body wash with skincare goodness. Terinspirasi tradisi kecantikan Korea, Korean Rice Milk mengandung vitamin B tinggi dan vitamin C. Sekarang aku pakai K Natural White wangi cotton flower. Busanya lembut. Begitu diusap ke kulit, rasanya kulitku terregenerasi. Jutaan sel kulit menjadi cerah. Dan wanginya, soft banget. Aku juga punya K Natural White Sparkling Magnolia. Wanginya so sweet. Kalau yang aloe vera, smells so refreshing. Semua bilang kulit cerahku skin glows banget. Kwang Skin. Kamu ingin kulit glowing Korea seperti aku? Get it now. K Natural White Body Wash. Glowing is yours.
from the number one station. Kita lanjut lagi nih bareng sama Pak Didi dan juga Pak Mut. Tadi udah ngobrol tentang masalah desa bersinar, sedikit aja kita bahas tadi ya. Nah, sebenarnya desa bersinar sendiri ini ada dasarnya nggak sih Pak? Mungkin ada dari tim pemberantasan bisa menjelaskan. Mungkin Pak Didi silakan. Iya Mbak Vika, terima kasih. Iya, dasarnya BNN membuat desa bersinar itu jelas. Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang peran serta masyarakat itu di pasal 104, 105. Jelas masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan. Nah, karena desa bersinar intinya kan mencegah ya, iya, untuk pencegahan, pemberantasan penyalahguna dan peredaran narkotika. 105-nya masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab. Jadi masyarakat itu pas luas, berarti stakeholder mulai dari perusahaan, dari tingkat pemerintahan desa, itu kan jelas dia stakeholdernya dia adalah masyarakat. Tanggung jawab, ya itulah dasarnya seperti itu, tanggung jawab dalam upaya pencegahan. Karena apa muncullah desa bersinar untuk mencegah, kan seperti itu, pencegahan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Itulah memang luar biasa. Jadi desa bersinar punya dasar yang luar biasa di Undang-Undang 35 tahun 2009 pasal 104 dan 105. Silakan bisa buka Google nanti atau buka internet ya Mbak ya. Mungkin bisa paham masyarakat. Okay. Yang penting tetap masyarakat memang digiring untuk membantu juga. Sebenarnya berperan sangat besar ya masyarakat ini dalam pemberantasan ini. Luar biasa Mbak, berperan sangat besar. Karena apa? Enggak mungkin BNN sendiri bisa nangani tanpa bantuan masyarakat dan yang lain. BNN berapa sih jumlahnya? Satu Indonesia kan hanya beberapa gelintir kan begitu. Iya. Mungkin dari kepolisian, dari Sat Narkoba, kalau yang lain-lain mungkin, dan luar biasa pokoknya semua stakeholder, semua masyarakat dari tingkat bawah sampai tingkat atas hak wajib membantu pemerintah dalam memberantas narkotika seperti itu. Nah, untuk ini Pak Didi, misalnya nih kan ternyata yang terjadi selama ini kok malah banyak korban gitu kan ya. Nah, kalau misalkan korban ini sudah di level selain dia korban, ternyata dia ini juga mungkin jadi apa ya, kurir misalnya nih, jadi kurir juga. Nah, ini untuk tahap pidananya seperti apa nih? Oke, iya. Jadi kalau kurir kan jelas untuk ranahnya tidak bisa di 127, otomatis 112 dengan 11 sendiri ya 11 111 kan seperti itu pasalnya. Jadi kalau kurir itu akan lebih berbahaya. Contohnya yang pernah kita tangani waktu kemarin, kita nangkep di depan RE Marta Dinata hampir 2 kilo sapi itu ya. Ya itu kan juga kurir kan gitu. Tapi kalau misalkan ada nggak sih ketemuan kasus kurir, dia tuh sebagai kurir, cuman sebenarnya dia adalah korban. Dia ini nggak tahu kalau yang diantar ini adalah narkotika seperti itu. Pernah terjadi seperti itu? Pernah juga. Lalu kita kejar sampai ke atas. Jadi begitu ya. Tapi tetap kita kejar sampai ke atas. Kalau kurir dia hanya selaku kurir, tapi kan kita tidak mudah percaya dia kurir. Secara otomatis setelah kita melakukan penangkapan, kita lakukan tes urin. Kalau dia positif, ya sudah tanda tanya kurir sambil makai. Itu sering kita tangani kan seperti itu. Itu sering juga terjadi ya? Ya, sering terjadi seperti itu. Makanya kita lihat situasi dan kondisi kan gitu. Kemarin yang kurir sudah diputus kalau nggak salah itu hampir 20 tahun itu kalau yang kemarin tertangkap di RT Marta Dinata itu. Itu baru beberapa waktu lalu itu. Terus yang kita habis eksekusi di wilayah Tuban paling mana selatan ya, ganja ya luar biasa 1,5 kilo dan yang lain itu ya. Ya sistemnya juga kurir tapi dia menggunakan kan seperti itu. Pengguna juga ya pengguna ternyata. Juga, kan seperti itu. Nah untuk teman-teman yang korban ini, untuk teman-teman korban itu untuk tindak pidananya seperti apa? Bisa dikenakan tindak pidana atau gimana? Atau hanya rehabilitas saja? Ya secara otomatis tindak pidana tetap berlanjut tindak pidana karena apa jelas BNN berharap agar ini tidak ditindak pidana karena apa korban itu kan orang yang
ibaratnya orang yang orang yang susah, ibaratnya kan orang yang tidak tahu, orang yang terjebak dan yang lain di dalam narkotika. Jadi kalau BNN jelas inginnya direhabilitasi, tidak sampai masuk ke ranah pidana. Tapi undang-undang tidak seperti itu kan. Contoh kasus yang terjadi di Andi Bakri dan istrinya itu kan, ya itu kan termasuk penyalahguna, termasuk korban kan, bagi saya kan seperti itu. Tapi putusan dari seorang hakim kan beda kan, seperti itu. Contoh. Tapi biasanya gimana sih Pak untuk proses rehabilitasinya dan juga untuk pidananya tuh seperti apa biasanya? Beriringan atau mungkin harus direhab dulu atau bagaimana? Ya, secara otomatis beriringan, secara otomatis. Karena apa? Kalau masuk ranahnya pidana, otomatis penyidik tetap menerapkan pasal 112, pengguna, menyimpan, menguasai dan yang lain. Terus lanjut ke pasal 127, kan jelas. 127 arahnya apa? Untuk direhabilitasi. Tadi kadangkala penyidik tidak berani membuat satu pasal tunggal kan, seperti itu. Karena apa? Karena itu tadi, karena ada salah satu bagi penyidik, oh ini ternyata korban ya kan, gitu. Muncullah 127, hati nurani seorang penyidik, akhirnya dimunculkan. Setelah itu dari pihak keluarga mendatangi seorang penyidik dengan yang lain, akhirnya Pak bagaimana, seperti bisa direhab Pak? Oh bisa. Akhirnya dari kami tim asesmen akan memanggil tim asesmen siapa saja. Jadi tim asesmen itu dari beberapa instansi ya. Ada dari pertama mana? Dari kejaksaan, terus dari kepolisian, terus dari medis itu mungkin dari dokter lah, seperti itu. Terus dari psikolog, seperti itu. Terus dari BNN sendiri. Kita ya intinya kita periksa dengan hati nurani, dengan apa benar enggak, benar-benar semua dicek ya. Dicek deh. sama seperti itu. Oke, thank you. Nanti kita bakal ngebahas lagi tentang banyak. Jadi jangan kemana-mana sih Min ya, karena masih ada banyak waktu sampai nanti jam 10. Stay tune terus di 101,3 ya. 101.3 CFM. Ayam bakarnya udah belum Mas Bro? Belum. Ya. Sebentar lagi ini biar ngeresep loh. Siap. Jurus kipas. Kalian kenapa sih? Mau nikmatin ayam bakar yang ngeresep aja kok heboh sendiri? Ada Natasha Wilona. Cobain nih inovasi baru dari mie sedap mie goreng rasa ayam bakar limau. Perpaduan rasa sambal cobek dan limau yang seger menyatu dengan rasa ayam bakar di mie yang kenyang. Wah, kuy markicot. Mari kita coba. Eits, biar sedapnya makin next level, cobain juga nih rempeyek daun jeruknya. Wah, iya ya. Minyak kenyal, gurih manis ayam bakarnya ngeresep. Rempeyek daun jeruknya bener-bener sedap. Lain daripada yang lainnya. Wah, sambal cobek dengan limaunya bikin next level. Wilona, mau lagi dong mie sedap ayam bakar limaunya. Mau lagi? Makanya buruan beli mie sedap ayam bakar limau baru. Sedapnya next level dari Wings Food. Bosan-bosan aku memandang bagai mentari bersinar. Tatap matamu menembus sampai jantungku. Diriku kini seperti mimpi. Kau yang merah delima katakan cinta. Merah delima tak bermata, merah delima. Aku cinta merah delima, tiada duanya merah delima. Semua mendamba merah delima, tak bermata merah delima. Aku cinta merah delima, tiada duanya merah delima. Semua mendamba merah delima, lima.
Ada waktu nggak buat jawab pertanyaan dari Citra Kirana? Ada ya. Pertanyaannya, kamu pernah nggak sih kepingin kulit cerah, glowing, kayak berlian gitu? Pernah? Wah, sama dong. Tapi sekarang aku udah punya rahasianya nih. Aku share ya. Jadi, awal rahasia kulit glowingku itu Give White Hijab, skincare body wash baru untuk perempuan berhijab kayak kita-kita nih. Pastinya halal dong. Ada saffron yang berharga dan niacinamide yang cerahin kulit saat mandi. Dilengkapi Vita White Complex, bikin kulit tambah ternutrisi dan glowing deh. Aku udah buktiin loh. Sekarang giliran kamu. Give White Hijab Skincare Body Wash, rahasia kulit glowingku. Ada bar soapnya juga loh. Beli langsung di toko terdekatmu ya. Wingscare. 101,3 CFM Tuban number one station. Oke, kita lanjut lagi. Si Minia bakal membahas ini nih, banyak banget nih, mumpung narasumbernya dari berbagai sumber. Ada dari tim pemberantasan dan juga P4GN, Pak Didi dan juga Pak Mudiono ya. Nah, Pak Didi, ini saya dapat pertanyaan nih dari si Minia. Ada yang bertanya, apakah sih pengedar dan juga bandar itu bisa dikenai pasal yang sama nih, Pak? Iya, ya kalau memang pasalnya pengedar dan bandar ya tidak sama lah kan. Jelas kalau pasalnya pengedar kan 114 tadi. Iya. Dan pasal 112. Apa yang diedarkan kalau bukan tanaman, mungkin kayak ganja dan tambahan lagi pasal 11 tadi kan seperti itu. Kalau seumpama korban ya pasalnya jelas harus dilampiri 127 seperti itu. Oke, berarti emang nggak bisa ya? Tidak bisa. Nah, tadi kita sempat ngobrol untuk pengedar ataupun kurir itu, dan kalau misalkan dia sekaligus pengguna tidak bisa di rehab. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Ya betul sekali. Karena apa? Kalau yang dinyatakan kurir berarti jelas pasalnya membantu mengedarkan kan gitu kan. Contoh kalau mbaknya itu ibaratnya kita jual barang atau produk ya, pengen laris bagaimana kan butuh banyak marketing dan itu kan sama kurir kan seperti itu. Malah perannya besar juga ya, kan, makanya nggak bisa direhab. Nah, kalau ngomongin soal rehab untuk di Tuban sendiri, teman-teman yang direhab itu banyak atau enggak untuk tahun ini? Untuk wilayah Tuban mungkin belum ada yang untuk masuk di rehab, mungkin ranahnya masih di 112 atau 114. Tapi dari BNN Tuban itu kan membawa wilayah Bojonegoro. Jadi rata-rata kemarin yang masuk ke kami itu untuk dilakukan asesmen terpadu, masuk ke rehabilitasi, itu ya kurang lebih hampir 7 kemarin. Kita 7 itu malah dari Bojonegoro semua ya. Oke, ternyata malah lebih banyak yang di Bojonegoro. Nah, kalau ini Pak, untuk Desa Bersinar nih, sebenarnya kalau Desa Bersinar katanya kan korban juga ada loh, ini. Kemudian setelah dibentuknya Desa Bersinar sendiri, ini jadi makin menurun atau gimana Bapak flow-nya? Iya, kita hanya bisa bertindak sesuai dengan kapasitas masing-masing. Masalah naik turunnya memang kembali kepada masyarakat setempat. Kita hanya berusaha untuk memberikan pemahaman terkait dengan bahaya narkotika, baik secara ekonomis, hukum maupun secara moral. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yudi bahwa pemahaman masyarakat atau masyarakat pedesaan ini banyak yang belum paham terkait dengan apa itu narkotika itu, apa itu dampaknya secara fisik, mental maupun secara ekonomi, baik juga terkait dengan pidana hukumnya. Ini yang menjadi tugas kami untuk memahamkan P2M ya, bagian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di seksi kami, sehingga proyek program nasional Desa Bersinar ini ada program nasional yang harus kita laksanakan di kabupaten masing-masing. Untuk di Kabupaten Tuban ini ada 3 desa yang menjadi pilot project untuk tahun 2022. Nah,
banyak ketidaktahuan masyarakat terkait dengan bahaya narkotika, itu kita yang menjadi tugas kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ini kan sudah desa bersih sudah berlangsung, sudah mulai berjalan, sekaligus kita BNN khususnya kepala ini sudah gerilya ke sekolah-sekolah untuk memberikan jadi irup untuk memberikan penjelasan terkait dengan bahaya narkotika dan hukum tindak pidana jika disalahgunakan. Ini sudah berulang kali dan kita sudah selalu menciptakan sinergitas ke lembaga-lembaga yang lain, baik sektor pendidikan, kedinasan, lembaga lintas sektor dan ormas ya. Ini sudah kita jalin untuk memahamkan masyarakat, karena tadi Pak Mas Yudi bilang sepandai apapun, secanggih apapun peralatan yang kita miliki dan kecerdasan yang kita miliki baik di teman-teman BNN maupun kepolisian, tidak mungkin tanpa keterlibatan di masyarakat ya. Karena semua juga menyerang masyarakat sendiri. Betul, gitu ya Pak. Sehingga kami sampaikan bahwa bahaya narkotika ini bukan tanggung jawab BNN maupun kepolisian semata, tapi menjadi tanggung jawab kita semua. Sehingga brand BNN sekarang adalah war on drug, perang lawan narkoba. Siapa tentaranya? Ya kita semua, khususnya masyarakat yang menjadi sasaran tembak, sasaran penyalahguna, sasaran daripada market orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, sehingga menyasar ke pinggir, ke pedesaan khususnya. Karena ketidakpahaman masyarakat itulah yang menjadi makanan empuk bagi mereka para pengedar untuk bisa masuk menjual produknya, sehingga ini tanpa sadar, tanpa dia tahu, tanpa dia berpikir risiko dampak negatif dan positifnya terkait dengan kalau dia memegang, mengedarkan maupun menggunakan narkotika, ini yang perlu kita pahamkan. Ingat bahwa memegang saja Mbak, dia bukan mengedarkan, dia beli memegang 4 tahun kalau dia kena teman-teman pemberantasan minimal 4 tahun, iya. Itu minimal 4 tahun ya Pak, betul. Ya baru minimal itu, belum nanti kalau ada pasal-pasal berlapis yang lainnya ya. Pemberantasan yang tahu ini. Oke deh, untuk kalau ini nih tadi juga ada yang tanya lagi nih untuk Siminnya, kalau bandar yang mengedarkan sendiri tuh pasalnya bisa dikenai bandar aja atau berlapis nih? Oke, ya kalau mengedarkan bandar ya secara otomatis berlapis lah. Tetap berlapis. Namanya ya? Bandar kan nggak bisa dikasih pasal sendiri. Biar ya bagaimana sih bisa kapok kan seperti itu. Apalagi kalau sudah tingkatannya kelasnya besar, mungkin kelas di atas berapa kilo ya harus op nyawanya kan gitu. Daripada merusak generasi kan. Kalau di BNN kita di tingkat pusat kan seperti itu pimpinan kita. Kalau sudah di atas sekian ya, jangan nyawanya ya ibaratnya ya halal katanya seperti itu, karena akan merusak berjuta-juta generasi daripada banyak sekali yang dikorbankan ya yang merusakkan seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin nanti Siminnya juga nih masih ada waktu buat kita bareng-bareng. Ini sudah 41 menit lewat dari jam 9, masih ada 19 menit buat kita bareng-bareng, dan mungkin ada yang mau tanya-tanya lagi, silahkan gabung aja di sini bareng sama Vika ya di 32013 kali. WhatsAppnya juga bisa, dan juga Facebooknya Radio CFM Tuban. Neng. Apa sih? Neng, kopi dong satu, yang manis kayak kamu ya. Nih. Makasih ya, Neng. Kopinya zong nih. Gimana zong sih, Neng? Kalau nongkrong, kopinya kopi nongkrong cappuccino dong. Mas Firza, kopi baru nih. Yoi, baru nih, kopi nongkrong cappuccino. Cappuccino dalam cup. Enaknya menggelora. Mana? Sini coba. Aku juga coba dong, Mas. Wah, iya, kopinya strong lagi. Iya, susunya juga creamy. Makanya, mulai sekarang kalau nongkrong, kopinya kopi nongkrong cappuccino. Iya dong. Kopinya strong, susunya creamy. Nongkrong, kopi nongkrong. Ingat, kalau nongkrong, kopinya kopi nongkrong cappuccino. Cuma Rp1.000 dari Wings Food. Kocok dulu sebelum diminum. The number one hit music station. The number one hit music station. CFM. Mari kawan semua, jangan melamun saja dengan
rame banget ya di sini. Iya dong, semua orang kan suka sama dessert party. Jadi pengen cobain semua dessert di sini deh. Coba cupcake ini ini manis dan lembut ya. Tapi wangi lo kok sama kayak cupcake ini sih. Gua pakai spray cologne dari Fresh and Natural. Emang ada wangi baru ya? Yap, ini wangi dessert collection dari Fresh and Natural. Spray cologne pink cupcake yang wanginya so sweet and cheerful. Perpaduan vanilla dan juicy fruits. Dan ada juga wangi berry macaron, perpaduan vanilla dan mixed berries. Wow, so sweet banget. Oh iya, ada body washnya juga loh. Vitamin E-nya bikin kulit jadi lembab dan halus. Mandi makin fresh dan sweetnya seharian. Karena busanya so fluffy. Mau dong wangi sweet dessert collectionnya? Lo wajib coba ya, karena ini match banget buat kita-kita yang suka tampil all out. Indulge yourself with Fresh and Natural Dessert Collection. Be sweet, be you. 101,3 FM Tuban Number One Station. Lanjut lagi masih bareng sama Pak Didi dan juga Pak Mudiono. Pak Didi, ini ada pertanyaan dari Pak Doni nih yang mau bertanya. Katanya sekarang ini kan lagi tren cepu di dalam penangkapan kasus narkoba. Bener nggak sih Pak? Kalau BNN itu biasanya dibantu info oleh para cepu-cepu ini. Oh begitu ya. Iya. Itu gimana Ya, menanggapi hal yang seperti ini? Kalau BNN kayaknya nggak punya cepu kayaknya. Oke. Kayaknya nggak punya cepu. Kalau masyarakat yang membantu banyak gitu. Masyarakat yang memberitahu. Ya? Iya. Kalau cepu saya belum pernah punya cepu dan yang lain. Tapi kalau masyarakat membantu sangat luar biasa kepada kami memberikan informasi. Tapi begitu kalau informasi yang kami terima hanya lewat telepon dan yang lain, ya mohon maaf. Kalau mau memberikan informasi datang ke BNN pasti akan kami terima. Nanti berkoordinasi dengan saya akan kami rahasiakan identitas, alamat dan yang lain. Itu bagi kami itu. Jadi akan kita amankan, benar-benar aman yang memberikan informasi. Karena apa? Ya begitulah, kalau kita nggak memutus mata rantai dari masyarakat, dari panjenengan semua, ya nggak akan habis. Makanya seperti itu. Nah, jadi untuk masalah cepu, BNN tidak ada cepunya. Tidak ada dari cepunya. Masyarakat. Benar-benar pure dari masyarakat sendiri, dari ya. laporan-laporan Betul masyarakat sekali. sendiri. Iya. Nah tadi katanya kalau laporan misalkan by phone dan lain-lain kayaknya nggak bisa deh, harus datang. Itu gimana Pak? Mungkin ada masyarakat yang mau juga nih lapor atau gimana kayak gitu. Oke, iya Mbak Vika. Malah saya berterima kasih kalau mau datang ke BNN, terus ketemu kami di tim dan kami akan rahasiakan. Karena apa? Benar-benar akan kami gali laporan panjenengan dan yang lain. Ini tingkatannya bagaimana. Terus kalau saya hanya menangkap kamu, seumpama nangkap itu, terus ke atasnya bagaimana? Jadi kan kita nggak tahu. Kalau mau narkotika ini habis dan yang lain, jangan diputus di bawah. Dari bawah harus sampai ke atas ya. digiring. Lah itu perlu masyarakat yang luar biasa, perlu panjenengan yang di bawah memberikan informasi dari tingkat bawah, nanti akan kita kembangkan sampai pusat seperti itu. Nah ngomongin soal ini nih, Vika masih penasaran sama teman-teman yang tadi penyalahguna dan juga korban ini kan bisa direhab. Nah untuk tahapan rehabnya sendiri itu kan tadi ada yang kalau udah sampai stadium 4 berarti kan ada stadium 1, 2, 3 dong ya. Iya, nah itu gimana nih untuk menilai stadium 1 tuh nanti bakal berapa lama, stadium 2 berapa lama, itu seperti apa Pak? Iya, di tim asesmen terpadu yang saya sampaikan tadi itu ada beberapa petugasnya, termasuk dari BNN, terus dari kejaksaan, dari kepolisian, dari medis dan dari psikolog. Kan seperti medis siapa itu dari dokter yang dipercaya diberikan oleh negara untuk memeriksa seseorang itu
tingkat ketergantungannya bagaimana, kecanduannya bagaimana. Dasarnya kita, kalau kita dari penyidik jelas memeriksa, mem-BAP, nanti kita periksa ini kok sampai berapa kali penggunaan dan yang lain kita periksa di bidang hukumnya seperti itu. Tapi di bidang medisnya dan psikolognya nanti ketergantungannya itu bagaimana dan yang lain seperti itu. Nanti bisa diputuskan kalau dia pemakaiannya benar-benar 1 minggu berapa kali, mungkin sering 1 minggu 3 kali atau 2 kali, ritmenya itu normal terus, itu berarti sudah benar-benar ketergantungan. Itu nanti rehabilitasinya di tingkat atas, mungkin sampai ke rujukan kita ke Rumah Sakit Malang atau ke Surabaya. Kalau yang dari Tuban atau Bojonegoro ada yang sampai di gitu Pak? Ada juga, ada kita rujuk ke Malang, kan kita koordinasi dengan keluarga juga kan gitu. Seperti itu. Biasanya berapa lama Pak untuk orang-orang yang masuk stadium pertama sampai stadium 4 itu biasanya berapa lama sih? Ya secara otomatis ya kita kirim pertama itu rata-rata dari tim medis itu 3 bulan, nanti dilihat perkembangan di sana. 3 bulan itu untuk yang stadium pertama atau semuanya memang 3 bulan aja untuk awal? Ya enggak, ya memang pertama rata-rata kita 3 bulan. Oh gitu. 3 bulan berapa kali pertemuan dia sudah mulai bagus dan yang lain. Terus kita juga lihat pergaulannya lagi turun. Nanti kan seumpama sudah sembuh dan yang lain pergaulannya itu lagi ya lagi? Nanti kan kan seperti itu. Jadi kita saling mengawasi kan begitu. Oke deh. Kalau Pak Mut di Desa Bersinar sendiri banyak juga nggak sih teman-teman yang kemudian para pengguna, kan tadi katanya di Desa Bersinar juga ada anak-anak yang pengguna, orang-orang yang pengguna juga yang kemudian direhab di BNNK Tuban, ada juga nggak Pak? Ada beberapa. Iya. Ada beberapa, mungkin ada 3 kalau nggak salah di temen itu rehabilitasi tahun 2021. Oh, berarti itu tahun kemarin ya. Tapi untuk yang di tahun ini sudah ada juga atau gimana Pak? Belum. Untuk yang tahun ini mungkin cenderung jemput bola Mbak ya. Mungkin dia pingin rehab, pingin keluar dari jeratan ketergantungan narkotika, tapi nggak berani ke kantor. Nah ini terus yang dilakukan BNN kemudian apa Pak? Jemput bola. Oke. Ke rumah korban ini, sehingga fleksibel kita. Tidak harus begini, walaupun aturannya harus kita nunggu di kantor sehingga efektif dalam penyembuhannya, tapi tidak demikian di lapangan. Karena apa? Karena memang niat kita adalah mewujudkan Desa Bersinar atau membantu masyarakat yang membutuhkan kita. Tidak bisa terus kita diam di kantor, tidak bisa. Tapi kita bijak, ya teman-teman bijak untuk ambil langkah preventif, yaitu mendatangi korban. Tapi dari teman-teman BNNK sendiri sebenarnya punya ini nggak Pak? Punya hak untuk memaksa rehab nggak? Udah bisa. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa ya. Jadi gimana itu Pak? Kan sebenarnya itu jadi hak dari BNN untuk memaksa, atau sebenarnya memang ya kemauan dari orang-orang ini, atau seperti apa itu ya? Iya. Mungkin ada juga nih penjelasannya. Iya Mbak Vika, memang kalau rehabilitasi jelas di undang-undangnya kan itu bahwa harus seizin keluarga kan gitu, membuat surat pernyataan di atas materai keluarganya itu untuk menyerahkan kepada BNN untuk dilakukan rehabilitasi. Kalau BNN tidak akan memaksa, karena apa? Ini tergantung nanti pihak keluarga kan seperti itu. Iya. Tapi balik lagi ya keluarga ya. Tapi kalau BNN tetap akan bersikeras, mungkin akan terus memonitor dan yang seumpama keluarga nggak mau direhab terus alasannya kenapa kan nanti BNN akan mengejar terus ya? Iya kan seperti itu. Karena apa, rehab itu kan untuk kebaikan pengguna tadi, korban tadi atau pecandu itu kan seperti itu. Oke deh, oke, terima kasih untuk hari ini. Mungkin dari Pak Didi dan juga Pak Mudiono, karena ini waktunya kita juga sudah habis untuk di hari ini. Next time kita bisa ketemu lagi. Mungkin ada statement terakhir dari Pak Mut atau mungkin Pak Didi, silahkan Pak, untuk masyarakat Tuban khususnya ya. Iya, untuk statement saya terakhir untuk masyarakat Tuban, tolong mungkin ada keluarganya atau apapun yang
terkena narkotika atau menjadi penyalahguna narkotika, datang langsung ke BNN tidak apa-apa, jaminan adalah di kami tidak akan kami tahan kalau mau datang sendiri melapor untuk dilakukan rehabilitasi. Tapi kalau nanti sampai tertangkap oleh pemberantasan dan lain, Wah, ya itu mohon maaf gitu ya. beda cerita kan seperti itu. Mohon Oke harapan deh. saya mungkin seperti itu. Terus kata-kata yang terakhir, jadilah seorang relawan. Ya itulah relawan narkoba, relawan pemberantasan narkoba, relawan untuk negara ini. Karena apa? Relawan adalah pangkat yang paling tinggi, relawan adalah gelar yang paling tinggi. Betul untuk sekali. memberantas, untuk mengurangi peredaran narkotika. Karena tanpa relawan, tanpa masyarakat semua yang memiliki hati seorang relawan, tidak ada apa-apa Indonesia ini. Terima kasih. Thank you banget Pak Didi. Thank you banget juga Pak Mut untuk sharingnya hari ini. Terima kasih. Next time kita bisa sambung lagi untuk mungkin banyak lagi yang kita bahas ya Pak ya. Thank you untuk hari Kamis 17 Februari 2022. Thank you buat Siminia juga yang udah stay tune dari awal sampai akhir talk show pagi kali ini. Next time kita ketemu lagi dan saatnya Vika juga undur diri di hari Kamis 17 Februari 2022. Bye bye.